Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Oyo di channel Petani Alam Desa. Pada kesempatan kali ini di hari bulan suci Ramadan yang kedua, Bapak Oyo ingin menyajikan berbagi dengan sahabat-sahabat Bapak Oyo, terutama yang pemula yang belum mengetahui bagaimana proses memasak teh secara sederhana, ya, secara ala kampung ala Bapak Oyo. Nah, itu akan Bapak Oyo siapkan kolak, ya, kolak untuk persiapan buka puasa. Apa saja bahan-bahan kolaknya, kemudian bagaimana cara memprosesnya. Mungkin walaupun ini mudah, tapi alangkah baiknya kita sama-sama berbagi. Kalau itu Bapak Oyo akan menampilkan makanan jadul, ya, untuk menu makanan untuk terutama di kalangan masyarakat kampung. Itu belenyik, mungkin tidak ada yang mungkin banyak yang belum tahu. Kalau orang Sunda sudah mungkin tidak asing dengan nama belenyik. Belenyik itu semacam menu untuk teman makan, untuk menu makanan gitu, ya, semacam dari ikan. Nanti bagaimana caranya, nanti ikuti Bapak Oyo. Tapi sebelumnya alat-alat yang harus disiapkan, bahan-bahannya harus di sini, ada di belakang. Yang pertama ini adalah nasi. Ini nasi bisa digunakan yang nasi masih segar, artinya yang baru dipasang. Bisa juga nasi, kalau bahasa Sunda mah wadang. Wadang itu adalah nasi yang bisa paginya dimakan, ada sisa siang itu disebut wadang. Jadi bisa dihangatkan kembali, itu wadang. Ini bisa digunakan, ini nasi wadang. Bisa enggak yang misalkan yang masih baru, ya bagus. Kemudian sayur, ya, sayur gitu, ya. Sayur ini untuk apa? Untuk nanti ketika sudah jadi kita taruh di sini. Dan yang lainnya adalah bumbu. Bumbunya bisa dijum. Ini karena di Bapak Oyo di kampung itu bawang sekarang agak susah, jadi pada kecil-kecil. Kalau misalkan ini disatukan mungkin hanya beberapa 5 siung lah kurang lebih, ya, kalau digabung yang besar-besar. Kemudian untuk ini bawang putih. Tidak lupa ketumbar. Ketumbar ini bisa dibeli di warung. Dan ini adalah asam Jawa. Bapak itu terlalu ada asam Jawa. Yang ini adalah lengkuas laja. Kalau bahasa Sunda laja gitu, ya. Kalau bahasanya lengkuas. Itu. Kemudian apa lagi? Ini ada garam. Ada penyedap rasa. Ada gula putih, gula pasir. Nah, dan terlupa ini adalah bahan utamanya, ikan teri. Ikan teri yang sudah semacam bukan kalau dilamakan itu lupa lah bahasanya, suka gitu. Jadi walaupun yang nggak segar itu lebih bagus sebetulnya. Aromanya itu ada semacam aroma ikan asin gitu. Kalau yang segar kan aromanya itu nggak terlalu berasa. Kalau yang didiamkan semalaman baru kita proses, ini juga kan kemarin Bapak ya proses sekarang gitu. Semacam fermentasi, tapi bukan fermentasi. Kalau fermentasi kan itu ditutup, ini maka dibuka aja gitu, ya. Ini supaya mudah untuk menguleknya. Jangan terlupa ini adalah tereng-tereng. Ini ayo, talenan. Kalau bahasa ini sangat talenan, kalau bahasa sama talenan. Dan tak lupa ini adalah karena Bapak ya kalau agak ribet gitu, ditumbuk gitu pakai lumpang. Ini namanya lumpang Maya, lumpang. Bapak ya ada di belakang nyumput, ya. Dari Bapak ya aja yang bikinnya. Oke, sekalian menginspirasi untuk kalangan bapak-bapak, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk membantu istri di rumah, ya. Gitu. Karena salah satu berbagi dengan istri itu saling membantu, ya. Ini bumbunya, jangan lupa yang keras dulu Bapak lupa. Ini yang keras ini adalah ini. Untuk bahan-bahannya kurang lebih itu sekitar seperempat ikan teri. Perbandingannya ini adalah 1,5 kilo, ya, kurang lebih, ya, segini aja lah ukurannya untuk nasinya. Kemudian untuk misalkan sendoknya nggak ada, ya, itu disesuaikan saja. Tapi untuk tips dari Bapak Oyo, ketika memberikan garam jangan terlalu banyak. Nanti kalau seandainya kita sudah
bisa dicicipin, misalnya kurang garam bisa ditambah garam. Tapi kalau terlalu banyak asinan nggak dimakan nantinya makanannya ya. Maka kita kasih kira-kira kurang lebih setengah sendok saja ya. Nanti kalau misalnya udah dicicipi baru terasa cukup ya udah jangan tambah lagi. Kemudian garam, kalau garam itu kalau ini misalnya setengah sendok kita kasih ya ini sesendok perbandingannya kurang lebih ya. Itu sesendok. Kalau misalnya suka manis tambah lagi manis gitu ya. Dan jangan lupa ini adalah bumbu penyedap, kasih ujung aja segini. Nah, ditumbuk biar supaya ini supaya apa namanya supaya halus dulu ya gambarnya. Kalau bahasa Indonesia coet itu apa sih? Untuk yang diulek itu apa coet? Kalau bahasa Indonesia nggak tahu. Dicoet juga bisa sebenarnya diulek ini ya. Coba pokoknya sekalian jangan sampai banyak alat kakas yang banyak kotor gitu. Ini makan enggak. Tadi tumbuknya cepat selesai, kita diiris-iris. Kenapa ini kok ditumbuk? Biar meresap dalam dada, meresap dalam ikannya gitu. Kalau misalkan lengkapnya mah secukupnya saja, lebih banyak lebih baik. Tapi kalau kebanyakan nantinya suka ada rasa pahit paham ya. Tapi kalau misalkan hanya untuk itu memang aroma jantung, namanya ada aroma yang puas, masukkan kayak lalagaan ya, padahal benar ini pokoknya benar nanti juga dimakan. Cuman setelah misalnya ini ditumbuk halus, dicetak, nggak bisa langsung dimakan, harus dijemur dulu biar agak kering. Bawang merah masukkan semuanya, jangan ada sisa ya. Apalagi sekarang katanya bawang merah agak susah ini banget, tapi di musim hujan kayak gini ya udah nggak ada, harganya lumayan lampu bener kampung. Masakan sayuran itu lebih sering ke kebun karena nggak pernah mengandalkan dari pasar dari bawang putih 4 siung. Terakhir adalah asam jawa, tapi ini asam jawa jangan terlalu banyak karena dari unsur nasi dicampur dengan ikan itu nanti lama-lama agak sedikit asam-asaman sedikit aja. Jadi dipisahkan 2 biji seperti ini. Nanti juga sendiri kok dari itu. Kalau seperti nggak dikasih asam juga nggak apa-apa, cuma nggak terasa apa ya berasa gitu. Tadinya mau dibawa kupas ini, kayaknya kalau dikupas ini hilang. Udah gak apa-apa ya, nanti juga bijinya juga terpisah nanti. Tapi bijinya jangan sampai ditumbuk sampai ini ya, jangan sampai hancur. Nanti kalau misalkan udah nyatu baru diambil bijinya. Sederhana kan, bumbunya nggak terlalu ribet, tapi rasanya nanti kalau sahabat-sahabat Poko Oyo coba luar biasa. Nah ini sudah ke kelupas itu nanti biar ketika kita cetak jangan kemakan karena pas anak-anak makan kita menggigit biji asam jawa kurang masam maksudnya malahan. Oke, disanokan atau disanokan aja, masukin itu, jadi jangan masukin airnya terlalu lembek malah. Ini udah difermentasi kurang lebih semalam ya, terlalu lama. Tahu
sahabat-sahabat Bapak mungkin bukan belenyik atau apa namanya, tapi ini seperti ini. Pencetakan itu ya tergantung selera ya. Biasanya kalau lagi nyetak kayak gini ini banyak alat karena memang ini aromanya bau apa ya, bau ikan gitu. Itu kita simpan taruh di sini, bentuknya mau gimana terserah ya. Sebetulnya pakai tangan juga nggak apa-apa, tapi Bapak ya males apanya, harus bawa anyir. Tebal ya, terlalu apa namanya, kandel tebal. Soalnya kalau tebal nanti digorengnya itu dalamnya masih kayak kering gitu, masih basah. Ya senang-senang aja. Ini kalau seandainya kita pas makan gak ada asin, ini bisa pengganti ikan asin. Apalagi kalau kita misalnya garamnya agak ditambahin banyak, tergantung selera. Hanya kalau tadi perbandingannya, kalau 1 sendok garam, ini gulanya bisa 2 sendok, setengah sendok, artinya 1 sendok perbandingannya. Belenyik yang sudah dicetak, tinggal proses selanjutnya adalah dijemur setengah matang, jangan terlalu kering. Tapi kering juga sebetulnya nggak apa-apa, bahkan lebih kuat nanti untuk disimpan ya. Ini dari ikan teri ya. Oke, ini banyak lalat karena ini mengundang apa, bau dari ikannya. Jeruk ya, biar nggak diganggu sama apa namanya, sama lalat, biar daun. Baiklah sahabat-sahabat Bapoyo, tadi di kegiatan yang pertama Bapoyo membuat yaitu belenyik ya, belenyik. Dan untuk selanjutnya karena sudah sore, untuk mempersiapkan apa namanya, pembukaan untuk puasa, berbuka puasa ya. Kita membuat kolak ini yang Bapak punya adalah bahannya ubi atau mantang gitu ya. Apa namanya, ubi mantang, ubi jalar ini. Tapi yang dipilih adalah yang warna ungu. Bapak proses ini untuk dikupas dulu, nanti disiapkan. Selain daripada apa namanya, ubi jalar ini ataupun yang dinamakan ubi atau apa, ubi polen ya, dan nyebutnya mantang kalau di daerah Bapak mantang yang ungu. Ini kupas dulu sambil ngabuburit ya, ngabuburit.
Selanjutnya Bapak Yo akan memperagakan bagaimana membuat kolak sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana pula gitu ya. Yang pertama bahannya tadi yang sudah Bapak Yo iris-iris adalah ubi bolet atau mantan atau ubi jalar warna ungu gitu ya. Sengaja Bapak Yo warna ungu karena konon katanya ini cukup bagus untuk kesehatan. Selanjutnya ini tadi sudah Bapak Yo ambil dari belakang rumah pandan tiga daun ya, 3 daun. Kemudian ada aci itu apa, tepung maizena ya, tepung maizena aci gitu. Kemudian ini sudah Bapak Yo siapkan santannya kurang 1 liter, dan ini ada kolang kaling, kalau dalam bahasa di sini cangkaleng. Air juga 1 liter kurang lebih, itu 1 liter kurang itu. Itu tujuannya untuk memberikan adonan aci untuk lebih kental lagi. Baik, Bapak Yo sudah siapkan di sana, itu adalah air yang sudah dididihkan kurang lebih 1 liter saja. Untuk apa? Untuk merebus singkongnya, ubinya terlebih dahulu. Ubinya hati-hati masuknya. Ini udah dicuci bersih tadi, antara 5 sampai 10 menit sekiranya sudah airnya sudah mulai kering, tapi jangan terlalu kering banget gitu. Nanti baru kita masukin bahan-bahan berikutnya, yaitu santan dan juga bahan-bahan kayak barangkali bisa disimpan terakhir. Untuk campuran menggunakan tepung maizena, tepung danus, tepung tapioka, bukan tepung maizena ya, tepung tapioka kurang lebih 1 sendok tepung samput ya. Itu apa tujuannya untuk memberi agar supaya lebih kental. Jadi diaduk dulu rata, jangan langsung dimasukkannya juga masuk ya, jangan masuk ya. Ini sudah dianggap kurang lebih ada 10 menitan. Bapak Yo tunggu, ini sudah matang. Kita masukkan santan yang 1 liter tadi semuanya. Kelihatan warnanya ungu ya. Tambahkan apinya biar cepat panas. Aduk ya, seperti ini. Aduk dulu, jangan terlalu keras ngaduknya, takut jadinya hancur. Kalingnya dan yang terakhir adalah panas, karena ini kolaknya namanya kolak mantan rasa pandan. Seperti itu aja. Ini kalau mau lebih wangi ya, kita bikin kasih 3. Kalau hanya biasa-biasa saja 1 juga cukup. Biarkan seperti ini. Langkah berikutnya kita kasih gula. Kita kasih gulanya kurang lebih 5 sendok makan. Kalau masih misalkan kurang manis, ditambah lagi. Kenapa Bapak Yo tidak kasih gula merah? Karena ini warna mantangnya itu, ubinya itu warnanya kalau dikasih merah nanti warnanya jadi berubah kayak warna gula gitu. Jadi ini biar merubah warnanya. Selanjutnya untuk memperkuat rasa manis, kita kasih garam seujung sendok biar rasanya agak manis asin gitu ya. Jadi nggak ini terlalu asin ya. Dan ada buih-buihnya sudah keluar, kita
itu tadi ya, kaci kalau bahasa di orang kampung mah kaci. Nah itu sudah kelihatan kental, jadi seolah santan. Pada ini adalah tepung tapioka sudah keluar. Jadi air santannya juga kalah dengan warna ungu daripada mantan kamu ini. Berarti ya ini udah dianggap matang. Karena ini bulan suci Ramadan, ya mungkin kita ada kadar ciri di apa namanya, dicium saja. Sudah terasa aroma wangi bau pandan. Sudah selesai lah untuk proses